Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload berita baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 386 bertepatan dengan bab ke 1854. Melihat situasi menyedihkan dari putranya, Ken Hokian tidak dapat menahan emosinya. Ia menangis dan berkata sesungguhkan, "Hai Long, ibu benar-benar tidak berdaya. Tidak ada makanan untuk dimakan di rumah, dan uang yang ada pun telah diambil oleh orang-orang Wudong Hai begitu mereka menemukannya. Dengan apa aku harus memberikanmu makan?" Sowewe menangis dan berkata, "Ibu, besok aku akan pergi mencari pekerjaan." Xian Hokian mengangguk dan berkata, "Kamu boleh mencari pekerjaan, tetapi itu pun baru bisa kamu lakukan besok, dan upah kerja pun juga baru akan turun di bulan berikutnya. Sebentar lagi kita akan melewati tahun baru Imlek. Bagaimanapun juga kita tidak boleh melewati tahun baru Imlek ini dengan kelaparan." Pada saat ini Nyonya Besar Xiao berkata, "Jika memang tidak memungkinkan, cari saja pekerjaan paruh waktu. Cari pekerjaan yang dapat memberikan upah harian." Xiao berkata, "Mau tidak mau." Pada saat yang sama, Zhang Guipen di lantai 3 juga mengadakan pertemuan dengan Li Yueqin dan Dong Yuling. Situasi yang dihadapi oleh mereka bertiga sama dengan keluarga Xiao, yaitu tidak punya uang. Oleh karena itu, Zhang Guipen berkata kepada mereka berdua, "Kita bisa tinggal di sebuah kediaman yang besar seperti ini sekarang sudah merupakan berkah selama beberapa kehidupan kita. Sedangkan untuk makan, menurutku kita harus mencari solusinya." Dong Yuling buru-buru berkata, "Kak Guipen, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tahun baru Imlek tinggal 2 hari lagi dan kita harus bersiap-siap. Kita jangan membicarakan tentang ikan ataupun daging yang besar, tetapi setidaknya kita harus mempunyai pangsit untuk makan malam, bukan?" Jang Guipen berkata, "Sebenarnya mudah. Aku kenal dengan beberapa perusahaan kebersihan yang khusus membersihkan rumah orang lain. Mereka dapat memberikan upah selama 20 yuan per jam. Jika kita bersama-sama bekerja sehari selama 8 jam, satu orang akan mendapatkan 160 yuan. Maka apabila dijumlahkan bersama, setidaknya kita akan memiliki 500 yuan. Sekarang sudah hampir akhir tahun. Biaya industri jasa tengah meningkat. Pergi ke pemandian dan membantu menggosok punggung orang lain juga dapat menghasilkan banyak uang. Selama kita bertiga bekerja keras, kita pasti akan menghasilkan uang dan cukup untuk hidup kita." Li Yuikin segera berkata, "Tidak masalah, meskipun saya belum pernah bersekolah, tetapi setidaknya saya masih memiliki kedua lengan saya." Dong Yuling juga mengangguk. "Kalau begitu kita berdua akan mendengarkan perintah kakak Guipen." Zhang Guipen mengiyakan dan berkata, "Tidaklah lebih awal malam ini. Tidaklah lebih awal malam ini. Besok pagi kita tidurlah, mungkin gitu ya. Besok pagi kita akan segera mencari pekerjaan. Tidurlah lebih awal malam ini. Besok pagi kita akan segera mencari pekerjaan." Di kediaman A05 di sebelah memiliki kondisi yang berbeda. Meskipun kaki Malan sedang digips, tetapi suasana hatinya cukup baik. Pasangan muda Yi Chen dan Securan makan malam bersama, dan Malan makan malam sambil merentangkan kakinya yang dibalut dengan gips naik ke luar meja makan dan sambil
bermain dengan ponselnya. Ekspresinya tampak sangat santai. Melihat pemandangan ini, Sio Changkun pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Malan, sepertinya kamu semakin lama semakin tidak karuan. Kakimu baru saja patah, tetapi kamu tidak merasa gundah, tidak marah-marah. Sebaliknya, kamu bertindak seperti tidak ada apa-apa dan berbelanja online di online store. Ini bukan karakter dari seorang Malan. Malan memelototinya dan berkata dengan nada menghina, "Apa yang kamu tahu? Aku bukanlah aku yang dulu. Sekarang aku telah belajar bagaimana cara mengatur psikologi sendiri." Ichen sangat penasaran dan berkata, "Bu, bisakah ibu memberitahuku bagaimana caranya ibu dapat mengatur psikologi ibu sendiri?" Malan melambaikan tangannya. "Aduh, bukankah itu hal yang mudah? Menurut menantuku yang baik, coba kamu pikirkan. Jika aku duduk di sini dan memikirkan kakiku, maka aku pasti akan semakin tidak nyaman. Semakin aku pikirkan, maka aku akan semakin merasa tidak nyaman. Dan pada akhirnya begitu aku marah, kakiku pun tetap tidak akan langsung sembuh begitu saja, bukan? Bagaimana menurutmu?" Ichen mengangguk. Memang begitu kenyataannya. Manlan pun tertawa dan berkata, "Jadi aku pun tidak memikirkan hal itu. Dan juga aku tidak ingin memikirkan kakiku. Aku hanya ingin fokus memikirkan Li Cuihua." Ichen terperangah untuk sementara waktu. Li Cuihua, bukankah itu bibinya Ye Changmin? Malan berkata dengan penuh kemenangan saat ini. "Aku berpikir di dalam hatiku bahwa aku benar-benar sangat beruntung kali ini. Li Cuihua, sang penipu itu tidak hanya sudah membalaskan dendamnya terhadap diriku, tetapi aku tidak sampai dibuat mati olehnya dan hanya bertengkar hebat dengannya. Aku tidak hanya bertengkar hebat, tetapi aku juga membuat mukanya memar-memar karena aku betapa hebatnya diriku." Berbicara tentang ini, Malan pun merasa sangat puas dan melanjutkan, "Sekarang Li Cuihua telah ditangkap, jadi aku tidak perlu khawatir lagi akan seseorang yang akan balas dendam kepadaku. Menurutmu, mengapa aku tidak harus senang?" Securan bertanya dengan heran. "Bu, siapa itu Li Cuihua? Apa dia orang MLM?" Malan menyadari bahwa dia telah membocorkan rahasianya dan mengangguk dengan tergesa-gesa. "Ya, benar, Li Cuihua adalah sales MLM, bajingan yang sangat menjijikkan." Ichen mengagumi metode kemenangan spiritual Malan dan pada saat yang sama dia juga merasa lega atas keberhasilan dari penyelesaian masalah ini. Yang paling dia khawatirkan sebelumnya adalah Ye Changmin akan mengungkapkan identitasnya. Lagi pula gaya akting bibinya tersebut sangatlah arogan. Khawatir apabila dia tidak berhati-hati maka dia dapat tidak sengaja mengungkapkan identitas dari keluarga Yi. Untungnya Ye Changmin memilih jalan yang salah. Dia segera memberikan cek sebesar 1 juta yuan kepada Malan dan membuatnya Malan mengecapnya sebagai seorang pembohong besar. Dan kata Citibank ini bahkan memberikan rasa sakit yang sangat dalam di dalam hati Malan, sehingga membuat Malan langsung menanggapi tawaran dari Ye Changmin dengan paksa. Memikirkan hal ini, Yichen pun merasa sangat konyol. Bibinya yang telah tinggal di Yanjing selama bertahun-tahun, yang selalu menjadi objek terhormat kemanapun dia pergi, tetapi dia pasti tidak pernah membayangkan bahwa citra pahlawannya akan dihancurkan di Jinling. Dan dia bahkan hancur di tangan Malan. Dipikir-pikir, kejadian kali ini pasti memberikan sedikit pelajaran untuknya. Ketika Yichen sedang berpikir, ponselnya tiba-tiba menerima sebuah pesan WeChat. Ketika dia melihatnya, ternyata itu adalah rekaman yang dikirim oleh Hongwu. Gambar kecil dari rekaman tersebut menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kamar kecil yang bobrok.
dan bibinya Ye Changmin sedang berdiri di depan kamera dengan wajah yang pahit. Dia tahu bahwa Hong Woo pasti sudah membereskan bibinya, jadi Ye Chen pun segera bangkit berdiri, pergi ke kamar mandi dan mengklik rekaman tersebut. Rekaman gambar mulai diputar dan terdengar suara Hong Woo. Master Yi, lihat ini adalah kamar yang disiapkan untuk bibimu. Ini terletak di desa Changchong, daerah Penghu. Dalam rekaman tersebut terlihat sebuah ruangan kecil berukuran kurang dari 20 meter persegi. Ruangan itu sangat kumuh. Selain tempat tidur, lemari pakaian yang sederhana, meja dan kursi, hampir tidak ada barang yang lainnya lagi. Meskipun rumah yang dibangun sendiri seperti ini dalam kondisi yang kurang baik, namun kelebihannya adalah sang pemilik telah membuat kamar mandi independen untuk setiap kamar, sehingga setidaknya orang tidak perlu mengantri toilet umum. Namun toilet ini terlihat sangat biasa, kecil, bobrok, dan sangat gelap. Adapun tentang toilet duduk sudah pasti tidak tersedia karena sang pemilik hanya menyediakan toilet jongkok yang sangat murah. Changmin berdiri di tengah ruangan dengan wajah tertekan dan berkata dengan marah, "Tunjukkan kepada Yi Chen, bagaimana aku bisa tinggal di tempat kumuh seperti ini." Sambil merekam gambar, Hong Woo berkata dengan dingin, "Mengapa tidak bisa ditinggali? Master Yi dulu tinggal di daerah konstruksi selama beberapa tahun dan kondisinya jauh lebih buruk daripada tempat ini. Master Yi saja bisa beradaptasi, mengapa kamu tidak?" Yi Changmin sangat marah. "Jangan membandingkan aku dengan dia. Aku sudah hidup selama 40 tahun dan belum pernah sehari pun aku mengalami hari yang sulit." Hong Woo mencibir dan berkata, "Kalau begitu selamat. Mulai sekarang tur impianmu 7 hari akan segera dimulai. Bukankah Anda tidak pernah melewati hari yang menyulitkan sekalipun? Dalam 7 hari berikutnya Anda akan menjalani semuanya sekaligus." Setelah berkata, Hong Woo kembali berkata, "Master Yi, apakah Anda puas dengan lingkungannya? Jika menurut Anda tempat ini masih terhitung bagus, maka saya akan mencarikannya yang lebih buruk lagi." Yi Chen tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Meskipun usianya tidak terlalu tua, tetapi dia tahu sifat manusia lebih baik daripada kebanyakan orang setelah bertahun-tahun bermain di luar dan bertemu dengan begitu banyak orang dari segala jenis. Karena itu dia paling suka menghukum orang jahat dari akar sifat manusia, seperti Wei Zhongzheng dari grup farmasi Wei yang selalu memandang rendah Ibu Wei Liang yang lahir di bawah pegunungan Zhangbai. Jangan menyebut dirinya yang mengecewakan orang lain, tetapi dia masih saja mempersulit kehidupan orang lain. Dan yang lebih mengesalkan lagi adalah lupakan tentang mempersulit kehidupan orang lain. Bahkan setelah orang lain tersebut meninggal, dia pun masih saja menghina-hina orang tersebut. Orang seperti ini adalah orang yang sangat buruk hingga ke akar-akarnya. Karena itu membiarkannya tinggal di pegunungan Zhangbai selama sisa hidupnya adalah hukuman yang terbaik baginya. Ini juga merupakan cara penebusan dosa yang terbaik untuknya. Bibinya lahir di rumah besar di Yanjing dan ia telah menikmati kemuliaan dan kekayaan sepanjang hidupnya. Karena itu cara yang terbaik untuk menghukumnya adalah dengan membiarkannya menjalani kehidupan yang sulit dan menghancurkan egonya. Oleh karena itu Yi Chen mengirimkan pesan suara kepada Hong Woo. "Hong Woo, aku lihat kondisi di sana cukup baik, tetapi kamu harus menyuruh orang untuk terus menjaganya 24 jam sehari dengan ketat. Dan jangan pernah mengizinkannya membeli barang apapun secara online ataupun memesan makanan secara online. Jika dia membeli sesuatu atau memesan pesan makanan, suruh orang-orangmu untuk segera menghentikannya dan jangan berikan kepadanya.
untuk makanan sehari-harinya. Biarkan orang-orangmu yang memesankannya makanan sesuai dengan suasana hati mereka dari restoran kecil di luar. Tetapi ingat bahwa standar budget makanan sehari tidak boleh melebihi 50 yuan. Pada saat ini desa Changjong, daerah Penghu. Hongwu menggunakan pengeras suara di ponselnya untuk memutar pesan suara yang baru saja dikirim oleh Yichen. Wajah Yi Changmin pun segera berubah menjadi sedemikian suram ketika dia selesai mendengarkan pesan suara tersebut. Dengan marah dia berkata, "Sungguh keterlaluan. Aku bisa menerimanya apabila tidak mengizinkan untuk berbelanja online, tetapi kamu bahkan melarangku untuk memesan makanan secara online sendiri." Hongwu tersenyum dingin dan berkata, "Aku tidak akan mengizinkanmu memesan online. Apa yang bisa kamu lakukan?" Changmin berkata dengan marah, "Aku ingin menelpon Yichen." Hongwu tertawa dan berkata, "Berdasarkan dari apa yang aku ketahui tentang Master Yi, jika kamu sungguh menelponnya, maka jatah uang makan harianmu tetap tidak akan ditambah, melainkan akan semakin dikurangi. Kamu pasti akan menyesal karena telah menelponnya nanti." Changmin mengertakkan gigi dan berkata, "Berhenti menggertakku." Setelah berkata, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Yichen. Yichen menjawab telepon dan Changmin langsung berkata menghardik, "Yichen, kamu sungguh keterlaluan. Aku bisa menahan diri jika aku membiarkan aku di Jinling selama seminggu dan tinggal di lingkungan yang sudah sama seperti sarang babi seperti ini. Tetapi mengapa kamu sampai membatasi aku untuk berbelanja online dan membatasi aku untuk memesan makanan secara online? Selain itu, makanan enak apa yang bisa aku makan hanya dengan jatah harian 50 yuan sehari? Bagaimana jika aku sampai kekurangan gizi? Bagaimana jika aku sampai memakan minyak jelantah dan sampai keracunan makanan?" Yichen tersenyum dan berkata, "Bibi, apakah Hongwu ada bersamamu? Nyalakan pengeras suara ponselmu. Aku ingin berbicara dengannya." Yi Changmin segera membuka pengeras suara ponselnya dan Yichen kemudian berkata, "Hongwu, apakah kamu dapat mendengarku?" Hongwu dengan cepat menjawabnya, "Master Yi, saya di sini siap untuk menerima perintah." Yichen mendehem dan berkata, "Sepertinya bibiku masih sedikit temperamen." Setelah mengatakan itu, dia pun menghela napas dan berkata, "Begini saja, kurangi jatah uang makan harian dia menjadi 30 yuan sehari. Jika dia masih tidak puas, turunkan lagi menjadi 20, 10, dan apabila masih sama juga, maka turunkan lagi menjadi 5 yuan sehari. Juga tidak masalah. 2 yuan digunakan untuk membeli montau, 1 yuan untuk membeli sayuran acar, dan 2 yuan sisanya untuk membeli cemilan untuknya." Hongwu seketika tertawa dan berkata, "Baik Mas Ri, saya mengerti." Changmin seketika itu luluh lantak. Ia pun menangis dan berkata, "Yichen, apa maksudmu? Jika kamu tidak ingin menambah jatahku, ya sudah. Tetapi mengapa kamu sampai memotong jatah harianku hingga 20 yuan?" Yichen berkata, "Bibi, ini semua untuk kebaikan bibi sendiri. Belajar agar bibi dapat mengasah diri sendiri dalam situasi yang sulit seperti ini. Dengan begitu bibi dapat memperoleh sedikit lebih banyak pengalaman dan pelajaran mengenai hidup ketika bibi kembali ke dunia sosial untuk kedua kalinya. Namun sepertinya aku melihat bahwa bibi tidak benar-benar tulus. Konon jika Anda ingin menerima berkat yang berlimpah dari surga, maka Anda harus terlebih dahulu merasakan penderitaan atas penguasaan diri sendiri, tubuh dan nafsu. Karena bibi tidak tulus dengan begitu keras kepala, maka aku akan meningkatkan sedikit tingkat kesulitannya sehingga bibi dapat menjadi orang yang lebih baik dengan lebih cepat." Changmin benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Hongwu sebelumnya ternyata benar. Dia ingin mendapatkan perlakuan istimewa dari Yichen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yichen tidak hanya mengabaikan tetapi juga secara langsung menurunkan jatah makan hariannya dari yang awalnya 50 yuan
turun menjadi 30 yuan. Pada saat ini dia mengalami penderitaan yang sama dengan Nyonya Besar Xiao saat ini. Jika tahu hasilnya akan menjadi seperti ini, mengapa dia harus bertingkah sok seperti itu? Hongwu melirik Yi Changmin yang sedang menangis, kemudian ia tersenyum dingin dan mencibir. Apa aku bilang? Aku sudah mengatakannya bahwa Master Yi pasti akan mengurangi jatah harianmu. Kamu tetap saja tidak percaya kepadaku. Bagaimana sekarang? Apakah sudah puas? Ekspresi Ye Changmin suram dan dia tidak menjawabnya. Dia tidak berani berbicara lagi karena dia tahu bahwa dia telah banyak berkata salah. Jika dia sampai berkata salah lagi, dia benar-benar hanya akan makan montau dan sayur acar saja setiap hari. Melihat Yi Changmin yang tidak berani berulah kembali, Hongwu pun berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, selamat menikmati hari-hari Anda di sini selama 7 hari dengan baik. Jika tidak ada urusan lagi, aku pamit undur diri." Yi Changmin menatap tajam ke arah Hongwu. Melihat Hongwu meninggalkan ruangan, dia pun tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video kepada Tuan Besar Yi Zhongguan yang berada jauh di Yanjing. Begitu panggilan tersebut diangkat, Yi Changmin segera menangis dan berkata, "Ayah, Yi Chen, si bajingan ini mempermalukanku dengan segala cara. Lihat apa yang dia lakukan terhadap diriku." Sambil berkata, dia mengganti kamera dan merekam situasi yang ada di dalam ruangan. Yi Zhongguan juga tidak menyangka bahwa Yi Chen akan begitu kejam terhadap bibinya sendiri. Bisa-bisanya Yi Chen memberikan lingkungan yang sangat menyedihkan seperti itu kepada sang bibi, sehingga membuat Yi Zhongguan merasa sedikit tidak puas di dalam hatinya. Dia menghela napas. Yi Chen memang agak berlebihan. Bagaimanapun juga kamu adalah bibinya. Sambil berkata, Yi Zhongguan menghela napasnya lagi dan berkata dengan serius, "Namun Yi Chen sangat berguna bagi keluarga Yi saat ini. Tidak perlu membicarakan hal yang lain. Selama dia kembali ke keluarga Yi dan menikahi putri keluarga Gu, kekuatan keluarga Yi pasti akan meningkat dengan sangat besar. Jika dia bisa menangani gadis dari keluarga Su, maka itu akan menjadi lebih sempurna." Mendengar keluhan dari ayahnya, Yi Changmin tiba-tiba memikirkan apa yang Yi Chen katakan kepada dirinya sendiri di helikopter. Dia mengatakan bahwa 8 raja surgawi dari keluarga Wu semua meninggal di tangannya. Dia berkata bahwa Gu Yanjong sakit parah, tetapi terlahir kembali karena dia. Dia bahkan mengatakan bahwa serangkaian peristiwa yang menggemparkan dunia yang terjadi pada 3 keluarga besar di Jepang beberapa waktu lalu semua adalah karena tindakannya sendiri. Dengan begini, kekuatan Yi Chen kemungkinan besar akan jauh melebihi dari kognisi semua orang. Memikirkan hal ini, Yi Changmin tersentak di dalam hatinya dan bergumam, "Aku tidak boleh memberitahukan hal ini kepada ayahku. Kalau tidak, dia akan lebih memperhatikan Yi Chen, bajingan tersebut. Aku, Yi Changmin, tidak boleh membiarkan dia kembali ke keluarga Yi dengan cara apapun. Jika tidak, aku sudah pasti akan kehilangan posisiku di keluarga Yi." Oleh karena itu, Yi Changmin pun segera berkata, "Ayah, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Yi Chen adalah binatang berdarah dingin yang tidak memiliki kasih sayang. Anda memikirkan bahwa dia adalah darah dan daging dari keluarga Yi dan menginginkannya kembali ke keluarga Yi, tapi dia bahkan tidak memandang akan hal itu. Dia bahkan berani memperlakukan aku, bibinya, seperti ini. Jika dia sampai kembali ke keluarga Yi, apabila kita sampai melakukan sesuatu yang membuatnya merasa sedikit tidak puas, bukankah dia akan memporak-porandakan seisi keluarga Yi?" Yi Zhongguan tiba-tiba terdiam. Kata-kata Yi Changmin juga membuatnya sedikit waspada. Semua orang berharap agar generasi di bawah mereka dapat menghasilkan
seseorang jenderal perang yang hebat dan kuat yang berdiri di atas fondasi mereka. Tetapi hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah pertanyaan yang sangat realistis, yaitu apakah mereka dapat menekan pihak lain atau tidak. Apa yang Yi Chen lakukan hari ini dalam pandangan Yi Zhongquan memang sedikit berlebihan. Bahkan jika Yi Changmin pergi menemui ibu mertuanya tanpa izin dan membuat salah terlebih dahulu, sebagai seorang keponakan dari Yi Changmin, dia tidak sebaiknya memperlakukan bibinya seperti ini. Dia bahkan memaksa bibinya untuk tinggal di desa Chengjong, kota Jinling selama seminggu. Dari hal ini dapat dilihat bahwa keinginan keluarga Yi yang ingin menjinakkan Yi Chen membuat Yi Chen tersadar kembali akan leluhurnya dan kembali untuk berbakti kepada keluarga tidak akan semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh dilakukan terburu-buru. Jika tidak, maka akan menjadi kontraproduktif. Setelah Yi Zhongquan memahami poin ini, dia pun membuka mulutnya dan berkata, "Changmin, bagaimana juga masalah ini adalah karena kesalahanmu terlebih dahulu. Jadi bahkan apabila Yi Chen memang keterlaluan terhadapmu, kamu tetap tidak boleh memberontak kepadanya. Cobalah untuk bertahan selama beberapa hari ini. Kita akan membahas masalah ini di masa depan." Yi Changmin diam-diam menghela napas lega dan buru-buru berkata, "Aku mengerti beberapa hari ini aku tidak akan bisa menemanimu, terutama selama tahun baru. Aku tidak bisa mengunjungimu saat tahun baru." Yi Zhongquan tersenyum sedikit. "Ini adalah hal sepele. Jangan khawatir. Ayah akan menunggumu kembali." "Baik." Yi Changmin mengangguk ke kamera sambil menyeka air matanya. Pada saat ini di dalam video Yi Zhongquan, putra tertua Yi Changkong, masuk dan berkata dengan sedikit cemas, "Ayah, aku punya berita." Yi Zhongquan mengerutkan kening. "Berita apa?" Yi Zhongquan berkata, "Aku dengar bahwa keluarga Su telah membeli semua jenis master yang ada di seluruh Asia dan mereka memberikan harga yang sangat tinggi kepada para master tersebut. Seorang ahli seni bela diri biasa akan diberikan imbalan puluhan juta yuan selama setahun. Seorang ahli bela diri tingkat master akan diberikan ratusan juta setahun. Diperkirakan biaya investasi yang mereka keluarkan untuk hal ini berkisar lebih dari puluhan miliar. Tidak sedikit para master tingkat tinggi yang telah pensiun dari Jianghu ini berencana untuk kembali memunculkan diri mereka kembali ke Jianghu." Yi Zhongquan bertanya dengan heran, "Mengapa mereka membuat langkah besar seperti ini?" Yi Changkong berkata, "Mungkin mereka untuk segera mengisi kekosongan daya tempur akibat kerugian dan kehilangan yang mereka alami di Jepang. Aku mendengar ada belasan master dari keluarga Su telah dituntut oleh pengadilan di Jepang. Pengadilan Jepang tengah bekerja lembur untuk memilah-milah berkas dan ingin mencoba membuka pengadilan sesegera mungkin. Tidak ada satupun master dari keluarga Su yang dapat lolos dari hukuman mereka." Yi Zhongquan mengangguk. Dia tahu betul betapa pentingnya kekuatan tempur bagi keluarga yang berstatus tinggi. Mengambil contoh dari apa yang terjadi pada keluarga Su di Jepang kali ini, jika bukan karena mereka memiliki cadangan master yang besar, mereka tidak akan mungkin dapat mengirim hampir 100 master seni bela diri ke Jepang dalam semalam. Yang lebih hebatnya lagi adalah sesampainya para master ini di Jepang, mereka dapat menghabiskan seluruh keluarga Matsumoto bagai seekor naga yang kuat menebas ular di tanah.
Para master ini mempunyai daya tempur yang sangat hebat. Hanya dengan menggunakan tangan kosong mereka saja dan tanpa menggunakan persenjataan apapun, selama mereka memiliki paspor dan visa, mereka dapat masuk dan meninggalkan negara mana saja, kapan saja, dan menjaga keefektivitasan daya tempur mereka setiap saat. Orang seperti itu adalah dukungan terpenting bagi keluarga besar untuk dapat bertarung di luar negeri. Meskipun senjata api memiliki daya tempur yang sangat kuat, tetapi tidak ada keluarga yang dapat mengangkut orang dengan amunisi dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, membunuh dengan menggunakan senjata mempunyai efektivitas yang sangat terbatas. Begitu mereka pergi ke luar negeri untuk melakukan misi tanpa senjata, maka senjata itu pun akan kehilangan kegunaannya. Dan para master seni bela diri yang dibesarkan oleh keluarga besar papan atas ini masih dapat menjamin keefektivitasan tempur mereka sendiri, bahkan di negara yang memiliki kontrol senjata paling ketat di dunia. Ini adalah poin penting dari para master tersebut. Yi Changkong kembali berkata kepada Yi Zhongquan, "Aku dengar bahwa anak perempuan tertua dari keluarga Su Jiyu, terus melakukan penyelidikan atas satu orang misterius di seluruh negeri ini setelah dia kembali dari Jepang. Keluarga Su bahkan diam-diam menawarkan imbalan 1 miliar yuan hanya untuk mencari informasi tentang orang ini." Oh, Yi Zhongquan bertanya dengan heran, apa latar belakang orang ini? Apakah dia musuh keluarga Su? Tidak, Yi Changkong berkata, aku dengar sepertinya orang ini adalah penyelamat Su Jiyu dan Su Jipei. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat-sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.